Dari Ibu Inah Nurul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah seorang dokter yang menolong orang terkena virus corona terkena virus itu sendiri sakit dan akhirnya meninggal, apakah dokter tersebut dikatakan mati syahid? Sedangkan yang diam di rumah muhtasiban hanya mengharapkan balasan dari Allah mati syahid, apalagi yang terkena dan dia karena berjuang karena Allah, dia dapat syahid plus. Syahid itu aja sebenarnya sudah cukup, tapi ditambah Allah lebih lagi karena dia mujahid fi sabilillah. Wahai para dokter, wahai para perawat, berjuanglah, tuluskan niat karena Allah. Kalianlah ujung tombak. Saya hanya bisa menyampaikan tausiah. Kalian yang pakai baju astronot dari mulai subuh sampai malam, kalian yang meninggalkan ayah, ibu, suami, anak, istri, keluarga demi menyelamatkan bangsa, mudah-mudahan kalian semua yang sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, yang dalam perjuangan tetap banyak-banyak berdoa kepada Allah, ikhlaskan hati, maka mendapatkan pahala syahid fi sabilillah berdasarkan beberapa hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Arjun, bagaimana cara melawan rasa malas untuk beribadah dan bagaimana menancapkan keimanan supaya teguh kokoh, karena saya tipe orang yang cenderung menyendiri. Sudah begini banyaknya orang mati karena corona ini, kau masih malas juga beribadah, Arjun? Ratusan orang sudah mati, meninggal dunia. Dari mulai DPR, pejabat, orang hebat, orang kaya, mati ujungnya menghadap Allah SWT. Mati syahid mereka. Oleh sebab itu kematian ini sesungguhnya mengingatkan kita lagi bahwa kita pun juga akan mati. Beramallah, beribadahlah. Orang yang meninggal dunia karena corona tak bisa kita lihat karena bungkus plastik, tapi yang tidak dibungkus plastik bisa kita lihat, bisa kita. Maka tengok orang mati, sholat jenazah, ikut kebumikan, ikut kuburkan. Jangan kau menyendiri, mesti kau berjamaah. Mungkin kau tidak suka bergaul dengan orang, tapi ikuti pengajian, buat komunitas, datang seperlunya, ngomong, interaksi sosial, habis itu menyendiri lagi. Terakhir, Pak Tono, mengenai nilai takwa, bagaimana menyikapi semut-semut yang banyak di rumah ketika menyimpan makanan dikerumuti sama semut. Dimanapun ditaruh, dia ada. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Saya beli tutup plastik, saya masukkan ke dalam kurma, saya tutup, tak ada semut. Waktu saya letakkan di atas, datang semut. Jadi ketika semut datang, bukan salah semut, salah kita. Kenapa tutup di atas? Saya sudah praktekkan, tutup pakai plastik, dia tak datang. Ada kurma satu, letakkan di sudut rumah, kasih untuk semut itu semua. Semut ini untuk kau, dia tak akan mengganggu. Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih makan dia. Kita tutup. Makanan-makanan jangan dibiarkan. Dibiarkan anak kecil berserak-serak makanan manis, datang semut, lalu kemudian dibunuh. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Semut, binatang yang mengganggu, ular hitam, kalajengking, boleh dibunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Jangan disiksa dia. Nah, oleh sebab itu maka semut ini kalau mengganggu sama juga macam ular, mengganggu dia, sekali bunuh mati, tapi jangan sampai disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai mimpi saya waktu tidur, mimpi waktu tidur lah. Fitofarmaka, keadaan saya seperti terangkat ke atas, terus sampai di suatu tempat, di situ saya melihat cahaya terang sekali, sampai saya silau. Terus saya lihat di cahaya itu tengahnya ada tulisan Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Man ra'a fi manamihi annahu irtafa'a, kata Imam Ibnu Sirin. Siapa yang melihat dalam mimpinya bahwa dia terangkat ke atas, kalau dia masih lajang, berarti dia segera menikah. Itu dia. Kalau dia sudah menikah, berarti Allah memberikan dia sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu satu orang, bukan tiga.
Lalu kemudian apa makna melihat cahaya dalam mimpi? Cahaya itu nur, lawannya zulmah. Cahaya itu hidayah. Maka orang yang melihat cahaya berarti dia mendapatkan hidayah. Apa makna dalam cahaya itu ada tulisan Allah? Berarti cahaya itu datang dari Allah, bukan dari syaitan. Itulah makna mimpi yang kau lihat. Tapi insya Allah maknanya baik. 2. Akhwat dari Penang. Bagaimana hukumnya suami meminta istrinya 3 orang untuk mencampuri istrinya itu dalam satu waktu, satu tempat? Jika istrinya menolak, apakah termasuk perbuatan berdosa? Bagaimana jika suaminya marah, lalu minta istrinya yang menolak itu pergi dari rumah karena tak mau memenuhi permintaannya? Macam-macam suami zaman sekarang. Maka pilihlah suami yang ngaji, yang soleh, supaya kau tak menderita dengan permintaan-permintaannya. La yanzurur rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh, haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Aurat terbagi 2, ada aurat ringan, ada aurat mughallazah, aurat berat. Aurat laki-laki yang ringan dari lutut sampai ke pusat, yang berat kemaluannya. Tak boleh kau lihat, tengok. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Haram hukumnya seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Sesama perempuan boleh melihat lengan, boleh melihat leher, boleh melihat betis, boleh melihat tengkuk, boleh melihat rambut, sesama perempuan. Tapi melihat aurat mughallazah yang berat kemaluan tetap haram hukumnya. Jadi kalau kau ajak istrimu, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, haram istri pertama itu melihat aurat istri kedua haram melihat aurat istri ketiga. Mereka tak boleh saling memandang. Hadis riwayat Muslim. Fihi, dalam hadis ini, tahrim, haram nazarir rajuli ila auratir rajul. Haram laki-laki memandang kepada aurat laki-laki, wal mar'ati ila auratil mar'ati. Haram perempuan melihat aurat perempuan. Begitu kata Imam Nawawi. La khilafa fihi, tidak ada ikhtilaf. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, tak ada ikhtilaf, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Bagaimana kalau istri 1, istri 2, istri 3 itu setuju? Mau dia. Wa in radiyata. Kalau istrinya itu mau, setuju, ridha, suka dia. Bi an tujami' wahidatan. Salah satu di antara mereka berhubungan intim, bihaitsu tarahul ukhra. Berhubungan intim dia dengan salah satu, yang satu melihat, lam yajuz, haram, tak boleh. Li'anna fihi dana'atan, karena di dalamnya itu ada dani, rendah, sukhufan, hina, kotor, sia-sia, sukut, jatuh, muru'ah, jatuh marwahnya dari manusia seperti binatang. Falam, tidak boleh biridhahuma, walaupun keduanya, istrinya itu mau, sukarela. Wala yujami, tidak boleh seorang suami berhubungan intim dengan istrinya bihaitsu yarahuma ahadun, ditengok orang lain. Bagaimana kalau saya berhubungan dengan istri pertama tapi ditutup pakai kain? Au yasma'u hissahuma, tutupnya pakai kain tapi suaranya kedengaran. Wala yuqabbiluha, tak boleh dia menciumnya. Wa yubashiruha, berhubungan dengannya. Indan nas, ditengok orang. Imam Ibnu Qudamah. Hai suami, jangan kau minta yang tidak-tidak pada binimu. Hai istri, jangan kau mau. Tak tahu, sudah ku kasih tahu. Dituntutnya juga, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa taala. Suami sudah tahu, istri sudah tahu. Tetap juga dia ngotot, ngeyel, memaksa si suami, maka kau lapor kepada walimu, wahai istri. Ayahmu, kakekmu, abangmu, adikmu, abang ayahmu, adik ayahmu, lapor ke wali. Aku tak ada wali, melapor kau ke hakim. Hakim mahkamah syariah. Dan bagi yang belum menikah, kau cari laki yang betul otaknya, jangan yang tidak minta macam-macam. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah pertemuan kita malam ini. Besok kita akan sambung pertemuan kedua tentang wara'. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terus tingkatkan ibadah, istiqomah. Jangan lupa setan tak pernah pensiun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.